nama asli Raden Maulana Maghdum Ibrahim. Ia adalah putra dari Sunan Ampel dan termasuk salah satu anggota Wali Songo, yaitu 9 tokoh penyebar Islam di Jawa. Ia lahir sekitar tahun 1465 Masehi dan wafat sekitar tahun 1525 Masehi. Sunan Bonang berdakwah di wilayah pesisir utara Pulau Jawa, terutama di daerah Tuban, Jawa Timur. Makamnya berada di Makam Sunan Bonang. Metode dakwah. Sunan Bonang dikenal sebagai wali yang berdakwah dengan cara halus, kreatif, dan menyesuaikan budaya masyarakat Jawa. Berikut metodenya. Pertama, melalui seni musik gamelan. Sunan Bonang menggunakan gamelan sebagai media dakwah. Ia menciptakan lagu-lagu tembang yang berisi ajaran Islam. Yang kedua, melalui tembang dan sastra. Ia mengubah tembang seperti Tonggo Ati yang berisi nasihat keagamaan. Yang ketiga, pendekatan budaya lokal. Sunan Bonang tidak langsung menghapus tradisi lama, yaitu Hindu-Buddha, tetapi menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya setempat, mengubah tradisi agar sesuai dengan nilai Islam. Hikmah Sunan Bonang. Dari kehidupan Sunan Bonang kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting, seperti pentingnya bersikap kreatif dalam menyampaikan kebaikan, bersikap sabar dan tidak memaksa orang lain, serta menghargai budaya dan perbedaan. Selain itu, ia mengajarkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan hidup dengan sikap sederhana serta rendah hati. Sunan Kudus memiliki nama asli Ja'far Shadiq dan merupakan salah satu anggota Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Beliau lahir sekitar tanggal 9 September 1400 Masehi pada abad ke-15 dan merupakan putra dari Sunan Ngudung, seorang ulama sekaligus panglima perang. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus hingga menjadi pusat penyebaran Islam. Beliau dikenal sebagai wali al-ilmi, wali yang berilmu. Gelar ini mencerminkan penguasaannya yang mendalam terhadap berbagai cabang ilmu agama, termasuk tafsir Al-Quran, fikih, usul fikih, tauhid, hadis, serta logika. Sunan Kudus wafat sekitar tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di Kudus. Metode dakwah Sunan Kudus. Dalam berdakwah, Sunan Kudus menggunakan cara yang bijaksana dan penuh toleransi. Ia menerapkan pendekatan budaya dalam kurung akulturasi, yaitu menggabungkan ajaran Islam dengan budaya lokal agar mudah diterima masyarakat. Beliau juga menghormati kepercayaan lama seperti melarang penyembelihan sapi untuk menghormati umat Hindu. Selain itu, beliau mendirikan Masjid Menara Kudus yang memiliki arsitektur bercorak Hindu-Buddha. Dakwahnya juga dilakukan dengan menggunakan simbol dan kiasan serta tanpa paksaan. Hikmah dari Sunan Kudus. Dari perjuangan Sunan Kudus terdapat beberapa hikmah yang dapat diambil, yaitu pentingnya toleransi antar umat beragama, hargai budaya lokal tanpa meninggalkan ajaran Islam, berdakwah dengan cara damai dan bijaksana, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan persatuan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Sunan Giri lahir dengan nama Raden Paku pada tahun 1442 Masehi di Blambangan, Banyuwangi. Beliau adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq dan Dewi Sekardadu. Masa kecilnya cukup dramatis. Beliau sempat dibuang ke laut karena konflik politik di Blambangan, Banyuwangi, lalu ditemukan oleh awak kapal milik Nyai Gede Pinati, seorang saudagar kaya dari Gresik. Beliau kemudian dididik di pesantren Ampel Denta di bawah bimbingan Sunan Ampel. Karena kecerdasan yang luar biasa, Sunan Ampel memberinya gelar Ainul Yakin. Beliau mendirikan pusat pemerintahan dan keagamaan yang disebut Giri Kedaton di sebuah bukit di daerah Gresik yang menjadikannya pemimpin spiritual sekaligus pemimpin wilayah. Metode dakwah Sunan Giri yang pertama, mendirikan pesantren yang santrinya berasal dari berbagai wilayah Nusantara hingga Maluku dan Ternate. Yang kedua, seni dan permainan, menciptakan tembang dan permainan anak seperti cublak-cublak suang, jalungan, dan lir-ilir sebagai media siar yang halus. Yang ketiga, budaya, melakukan akulturasi dengan memasukkan ajaran Islam ke dalam tradisi lokal tanpa menghilangkan budaya setempat. Hikmah Sunan Giri, kreativitas, menyampaikan kebaikan melalui media yang relevan dan menyenangkan seperti seni dan permainan. Ilmu adalah kunci, mengutamakan pendidikan sebagai fondasi utama perubahan masyarakat. Keteguhan, tetap gigih, belajar, berjuang meski memiliki latar belakang masa kecil yang penuh tantangan. Sunan Muria
memiliki nama asli Raden Umar Said. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Sara. Sunan Muria dikenal sebagai anggota termuda di Wali Songo. Dia menyebarkan agama Islam di daerah Pegunungan Muria, Jawa Tengah. Beliau berdakwah dengan cara yang lembut dan dekat dengan masyarakat kecil. Metode dakwah Sunan Muria dilakukan dengan pendekatan budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Beliau menggunakan satu kesenian seperti gamelan dan tembang Jawa, 2 pendekatan kepada petani, pedagang, dan nelayan, 3 sikap ramah, sederhana, dan tidak memaksa, 4 mengajarkan Islam melalui contoh perilaku yang baik. Dengan cara tersebut, masyarakat lebih mudah menerima ajaran Islam. Hikmah yang didapat diteladani dari Sunan Muria, berdakwah dengan lemah lembut dan bijaksana, menghargai budaya setempat selama tidak bertentangan dengan agama, hidup sederhana dan dekat dengan rakyat kecil, selalu menolong dan peduli kepada sesama, mengajarkan toleransi dan kerukunan dalam masyarakat. Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh Wali Songo yang paling populer di Jawa karena pendekatannya yang sangat luas dan inklusif terhadap budaya lokal. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Mas Sahid atau Raden Sahid. Raden Kalijaga lahir pada tahun sekitar 1450-an di Tuban, Jawa Timur. Keluarga putra dari Tumenggung Wilatikta, seorang adipati atau Bupati Tuban. Wafat sekitar tahun 1592 dimakamkan di Kadilangu, Demak. Dalam dakwahnya, Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan kultural yang sangat cerdas. Ia tidak menghapus tradisi lama, melainkan menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam seni lokal seperti wayang kulit, gamelan, serta tembangan ilir-ilir. Strategi ini membuat Islam diterima secara damai tanpa paksaan oleh masyarakat Jawa. Hikmah utama dari kehidupan beliau adalah pentingnya akulturasi dan kebijaksanaan dalam menyebarkan kebaikan serta bukti bahwa setiap orang bisa bertransformasi menjadi pribadi yang mulia melalui pertobatan dan dedikasi kepada umat. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra dari Syarif Abdullah Umaruddin, sang penguasa Mesir, dan Nyai Rara Santang, putri dari Prabu Siliwangi. Beliau berdakwah di Cirebon, Banten, Jawa Barat, menggantikan Syekh Datuk Kafi dengan menggunakan metode struktural kekuasaan. Meskipun demikian, ia tetap menghormati tradisi lokal, namun memberi warna Islam di dalamnya. Ia juga menciptakan infrastruktur ibadah atau pesantren di Cirebon. Kemudian pada tahun 1568 Masehi, beliau wafat. Hikmah yang dapat diambil dari Sunan Gunung Jati adalah kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan alat untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu wali songo pertama yang menyebarkan Islam di Gresik, Jawa Timur. Beliau diperkirakan berasal dari Asia Tengah atau India dan wafat pada tahun 1419 Masehi. Metode dakwahnya yaitu berdagang sambil mengenalkan Islam, membantu orang miskin dan orang sakit, serta mengajarkan akhlak dengan lembut tanpa memaksa. Beliau juga menyesuaikan dengan budaya masyarakat supaya ajaran Islam lebih mudah diterima. Hikmahnya adalah dakwah harus dilakukan dengan sabar, lemah lembut, tidak memaksa, serta peduli kepada sesama dengan membantu orang yang membutuhkan. Sunan Derajat atau Raden Qasim, beliau dikenal dengan julukan Wali Santun karena kelembutan hatinya. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Sunan Derajat berdakwah di wilayah Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Beliau juga menciptakan tembang Macapat, Pangkur, dan gamelan yang sekarang berada di daerah Sunan Derajat, Lamongan, Jawa Timur. Kemudian, beliau wafat pada tahun 1522 masih dengan menggunakan metode pendekatan sosial seperti pengentasan kemiskinan, memberikan makanan kepada yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Beliau juga mengajarkan 4 ajaran utama seperti yang pertama, paring teken marang kang kaluyon lan wuta. Yang kedua, paring pangan marang kang kaliren. Yang ketiga, paring sendang marang kang kawudanan. Yang ketiga, paring sandang marang kang kawudanan. Yang keempat, paring payung marang kang kodanan.
Hikmah yang dapat diambil dari Sunan Derajat yaitu dakwah yang paling efektif adalah dengan memberikan teladan nyata dalam menolong sesama. Beliau juga mengajarkan masyarakat untuk bekerja keras dan mandiri secara ekonomi sebagai fondasi. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah salah satu wali songo yang menyebarkan Islam di daerah Surabaya, Jawa Timur. Beliau diperkirakan berasal dari Champa atau Kamboja atau Vietnam dan wafat sekitar tahun 1478 Masehi. Metode dakwahnya yaitu dengan mendirikan pesantren di Ampel dan Ta, mengajarkan Islam melalui pendidikan, serta membina para santri. Beliau juga berdakwah dengan cara lembut dan menyelesaikan budaya masyarakat agar mudah diterima. Hikmahnya adalah pentingnya ilmu dalam berdakwah, kesabaran dalam mengajar, serta menyebarkan kebaikan dengan cara yang lembut dan tidak memaksa.